perbedaan pacaran sama ta'aruf itu apa, Pi? Kan sama-sama mengenal gitu. Terus kalau ada yang bilang pacaran Islami, nggak pegangan tangan, nggak berduaan, itu gimana, Pi? Boleh nggak sih, Pi, kalau suka sama seseorang gitu? Orang baper, dianya nggak mikirin kita, kitanya mikirin dia, kita rugi kan, nggak ada untungnya. Nah, misalnya sudah siap nikah nih, terus gimana sih cara cari laki-laki yang baik? Bi, kan banyak nih yang pacaran. Menurut Abi gimana? Dari zaman dulu anak-anak muda banyak pacaran kan, apalagi sampai sekarang. Kalau tanya apa menurut Abi, itu pacaran itu nggak ada positifnya. Kenapa, Bi? Nggak ada positifnya? Karena orang pacaran itu rugi dunia dan akhirat. Apa ruginya di dunia? Kalau di dunia itu seharusnya orang pacaran itu ya, dia bisa memaksimalkan potensi dirinya. Dia bisa punya waktu, pikiran untuk belajar, untuk mengembangkan diri. Tapi karena pacaran itu banyak waktunya, pikirannya, psikisnya, itu nanti terbuang untuk hal yang tidak penting sebenarnya. Mikirin si dia, kalau malam misalnya, kalau misalkan ada masalah itu bisa berhari-hari itu. Jadi dia nggak maksimal dalam mengembangkan dirinya. Coba kalau dia tidak pacaran, maka dia punya banyak waktu, pikiran perasaannya juga terjaga untuk mengejar potensi maksimalnya dalam diri gitu. Kalau di akhirat? Kalau di akhirat orang pacaran itu bisa terkategori aktivitas mendekati zina, bahkan bisa sampai zina. Nah, padahal itu dilarang dalam Islam. Kan Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila." Janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu perbuatan yang keji, jalan yang buruk. Nah, jadi orang pacaran itu bisa masuk kategori itu. Jadi di dunia tadi tidak maksimal hidupnya, di akhirat dia menumpuk dosa. Terus kenapa pacaran itu bisa mendekati zina, Bi? Nah, kan aktivitasnya kan. Aktivitas pacaran itu apa coba? Pegangan tangan, berdua-duaan, jalan bareng. Ini kan curhat-curhatan. Bahkan maaf ada yang zina segala kan, dan banyak itu yang zina. Jadi aktivitas dalam pacaran itu adalah aktivitas yang banyak sekali itu dilarang dalam Islam. Yang tidak boleh. Interaksinya, ikhtilatnya tidak sesuai dengan Islam. Lalu kemudian juga sering berkhalwat kan. Kalau mereka mesra-mesra kan nggak mungkin di tempat umum. Jadi mereka bersepi-sepian, berdua-duaan. Nah, itu dilarang dalam Islam. Terus kalau ada yang bilang pacaran Islami, nggak pegangan tangan, nggak berduaan, itu gimana, Bi? Iya ya, dari dulu itu ada kan. Memang dari dulu mempromosikan pacaran Islami. Dia suka nih sama orang, nikahnya belum siap. Lalu kemudian pacaran Islami sajalah, nggak usah pegangan tangan, nggak usah berdua-duaan. Tapi yang namanya pacaran, mau Islamnya apa tidak, itu pasti nanti ada ikhtilat yang tidak dibolehkan. Pasti ada curhat-curhatan kan. Lah kalau nggak ada curhat-curhatan, gimana pacarannya? Omong-omongan pribadi kan pasti ada kan. Nah, lama-kelamaan juga kita pegang-pegangan tangan, berdua-duaan gitu. Kan terus pacaran kan nggak dibolehin. Terus boleh nggak sih, Pi, kalau suka sama seseorang gitu? Kak Sabah pernah nggak suka sama orang? Pernah. Mesti pernah kan? Itu fitrah kan. Jadi laki-laki menyukai wanita, wanita menyukai laki-laki, itu fitrah. Itu given. Itu Allah kasih memang perasaan itu kepada manusia. Itu namanya ekspresi dari gharizatun naluri melestarikan jenis. Allah kasih memang itu. Jadi perasaan itu enggak masalah. Karena ini fitrah, itu enggak dosa kalau kita suka terhadap orang. Suka terhadap lawan jenis itu enggak dosa. Terus gimana menyikapi rasa sukanya itu? Nah, sebagaimana kalau kita tuh suka nih sama barang orang, yang dinilai bukan masalah suka atau tidaknya kan, tapi tadi benar menyikapinya gimana. Nah, kalau punya perasaan suka lalu kemudian disikapi dengan pacaran misalnya,
Nah, sikapnya, perbuatannya itu yang nanti akan dihukumi. Jadi yang berdosa itu kalau misalkan dia mengekspresikan rasa sukanya itu dengan aktivitas pacaran. Tapi kalau rasa sukanya kemudian diekspresikan dengan melamar orang yang disukai, kemudian menikah, itu boleh, itu enggak masalah gitu. Terus kalau belum siap nikah gimana, Pi? Kalau belum siap nikah maka perasaannya ditekan, nggak? Caranya? Kak Saba dulu perasaannya apa? Terus ada tuh Enggak dong. sampai sekarang. Enggak dong, Pi. Sudah lupa. Udah lupa kan? Udah hilang. Jadi perasaan itu bisa muncul, bisa tenggelam. Itu alamiah. Nah, kapan munculnya? Kalau perasaan itu dipupuk, Kak. Jadi dipupuknya itu misalkan suka lihat media sosial dia, apa itu istilahnya? Stalker gitu ya. Lihat, membicarakan dia, mungkin menulis cerita tentang dia, memuji-muji dia, ya kan? Itu akhirnya dia mumpuk sendiri, perasaannya akan tambah subur. Coba kalau pikiran perhatiannya itu dialihkan pada hal yang lain, yang lebih asik, yang lebih menantang, yang lebih membuat dia bisa maju, hilang itu perasaan itu. Terus kalau misalnya kan ada yang dia sampai berlarut-larut sedih, itu kenapa Bi nggak bisa melupakan orang yang dia sukai? Nah itu karena dia memang memupuk tadi, Kak. Apalagi kalau misalnya dia suka itu ditaksir orang lain atau jadian sama orang lain, maka sedih tadi bisa berlarut-larut. Kenapa? Karena dia terlalu baper, terbawa perasaan. Nah perasaannya itu muncul kalau tadi dia suka memperhatikan, dia suka mengamati, dia tidak mengalihkan pada sesuatu yang lebih menantang, yang lebih bermanfaat, yang membuat dia lebih maju. Nah makanya bisa dia akhirnya tadi baper. Padahal rugi loh, Kak. Iya enggak? Iya. Orang baper, dianya nggak mikirin kita, kitanya mikirin dia, kita rugi kan, nggak ada untungnya. Kan tadi belum siap nikah. Terus Ya. biar siap nikah itu apa yang harus dilakukan? Nah, persiapan yang utama, Kak, itu persiapan ilmu. Jadi Ilmu apa, Pi? ilmu tentang pernikahan. Jadi kalau orang itu ingin jadi dokter, kan dia harus punya ilmu tentang kedokteran supaya dia bisa menjalankan peran sebagai dokter. Begitu juga kalau ingin menikah, maka dia harus menyiapkan ilmu agar dia siap ketika menjalani pernikahan, menjalani peran. Jadi ilmu dan keterampilan lah, kira-kira dua itu. Terus keterampilan apa Pi yang perlu kita siapkan? Nah, keterampilan tadi juga yang mendukung peran dia sebagai suami atau sebagai istri. Kalau sebagai istri misalkan, nah dia harus terampil dong mestinya, misalkan tugas-tugas di rumah. Kan baik tuh kalau istri terampil memasak. Ya enggak? Masakannya enak. Nah, coba kalau masakannya nasi goreng setiap hari. Gimana? Pagi nasi goreng, siang nasi goreng, malam nasi goreng. Nah, itu kan tidak Bosan ya, terampil. Bosan. Jadi dia terampil misalkan berkomunikasi, komunikasi dengan istri, komunikasi dengan suami. Nah, itu keterampilan yang perlu diasah agar dia siap ketika menjalani pernikahan. Terus misalnya kalau sudah siap, sudah punya ilmu, sudah punya keterampilan, itu apakah akan otomatis timbul rasa yakin dia aku siap nikah gitu? Nah, biasanya kan begitu, Kak. Kalau dia sudah punya bekal ilmu, punya keterampilan, itu biasanya dia yakin. Apalagi kalau usianya sudah mencapai usia-usia pernikahan ya, kan dia ingin menikah. Jadi ada keinginan menikah dan dia punya modal itu. Kalau laki-laki misalkan dia punya pekerjaan gitu ya, dia punya ilmu tadi kan, punya keterampilan, ditambah dia juga punya pekerjaan, pasti dia siap, yakin untuk menikah gitu. Nah misalnya sudah siap nikah nih, terus gimana sih cara cari laki-laki yang baik? Nah, cara laki-laki yang baik itu paling enak, Kak, minta sama Abi Umi, Kak. Oh, Ya nah, daripada nyari di tempat lain, coba melalui media sosial. Banyak tuh yang ketipu media sosial. Tapi kalau tanya Abi Uminya, ayah bundanya, itu pasti akan dicarikan yang
paling tidak menurut ayah bundanya, abi uminya itu yang terbaik untuk anaknya. Kalau ayah bundanya, abi uminya itu paham Islam, ya nak, pasti dia akan nyarikan pasangan untuk anaknya itu yang soleh atau soleha, ya nak. Ya, Setuju nggak Kak Safa? setuju Bi. Tapi misalnya Ya, yang dikenalkan oleh orang tua kan ta'aruf, ya, dia soleh, pintar, tapi kita nggak ada rasa tertarik gitu. Itu Ya. gimana Bi? Rasa tertarik itu bisa jadi misteri Kak. Abi dulu menikah sama Umi itu ndak ada, tidak dimulai dengan rasa cinta berbunga-bunga. Nah itu ndak ada, kayak di sinetron itu ndak ada. Tertarik itu lebih kepada ini cocok nih jadi istriku, ini cocok nih jadi suamiku. Enak, kenapa? Karena sudah memenuhi kriteria. Dan itu ya ternyata memang begitu. Jadi rasa berbunga-bunganya setelah menikah Kak. Terus apakah nggak ada rasa takut kalau misalnya nanti habis nikah tapi tetap nggak ada rasa sukanya? Rasa sukanya itu, insya Allah tadi kan sudah kita kan paham laki-laki dan wanita fitrahnya kan punya rasa suka. Jadi kalau sudah suami istri, apalagi interaksinya udah baik, dia saling membutuhkan, dia saling mengisi, dia saling memperhatikan, apalagi tadi kan sudah ada ilmu dan keterampilan yang cukup untuk menjadi suami dan istri, perasaan itu akan muncul. Istilah gitu. Jawanya jalaran witing trisno, jalaran suko kulino. Jadi kalau sudah berjalan bareng itu nanti akan muncul rasa sukanya. Jadi nggak perlu khawatir. Abi ngerasakan itu dulu. Terus Abi kenapa milih Umi? Abi milih Umi dulu sederhana karena sesuai dengan kriteria Islami. Jadi Abi ajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah itu dulu rahasianya begitu ya. Ajukan pertanyaan-pertanyaan yang untuk mengukur pemahaman Islam Umimu itu seperti apa. Nah kalau jawabannya bagus, bukan kalau jawabannya bagus ya, jawabannya memang bagus, nah makanya pilihlah menjadi istri, jadilah Umimu. Nah. Menurut Abi, child free itu boleh nggak sih? Child free, menikah tapi nggak pingin punya anak ya, karena nggak pingin direpotkan biasanya dengan kehadiran anak. Ini keganjilan zaman. Jadi kalau ada pasangan menikah kemudian nggak pingin punya anak, itu pasti ada pemahaman yang salah. Misalkan takut nanti kalau punya anak itu biayanya besar, takut nggak bisa membesarkan, tidak bisa membesarkan anaknya, tidak bisa membiayai, tidak bisa menafkahi, tidak bisa ngasih makan. Ini nggak boleh. Karena dalam Islam setiap orang, setiap anak itu ada rezekinya sendiri-sendiri gitu. Atau bisa juga mungkin karena dia tidak pingin direpotkan, pinginnya senang-senang saja suami dan istri. Nah ini juga mesti ada yang ganjil. Fitrahnya pasangan itu dia punya anak. Ada mungkin yang bilang bahwa kan lebih enak ya, lebih seneng kalau nggak punya anak. Hendak itu karena dia memang nggak mengalami saja. Kalau punya anak, karena itu fitrah Kak, itu perasaannya itu berbunga-bunga. Jadi yang namanya punya anak itu jatuh cinta yang kedua. Nah, itu punya anak pertama. Anak yang kedua itu jatuh cinta yang ketiga. Jadi rasa itu nggak dimiliki oleh orang yang tidak punya anak. Gitu. Tapi banyak loh Bi, di Jepang itu yang mereka nggak pingin nikah karena takut punya anak. Iya. Sekarang juga ramai di Indonesia. Oh iya. Makanya Jepang kan jadi negara yang terancam tuh secara demografi. Coba orang Jepang menikah nggak pengen punya anak, itu generasinya kan dari 2 jadi 0, ya nak. Lama-kelamaan kan habis orang Jepang. Jadi itu sesuatu yang tidak sesuai dengan fitrah. Jadi Jepang itu termasuk bangsa yang terancam punah Kak. Misalnya kita takut punya anak
karena takut repot, misalnya takut membiayai. Itunya kita apa yang harus dilakukan? Itu berarti harus diluruskan pemahamannya. Ya enggak? Pertama dia harus memahami bahwa punya anak itu pasti menyenangkan. Fitrahnya loh, sesuai dengan fitrah. Ketika anak lahir itu muncul perasaan gharizatun nau, naluri menyayangi itu muncul. Itu yang tadi Abi bilang. Anak pertama itu jatuh cinta yang kedua setelah menikah. Anak kedua jatuh cinta yang ketiga. Nah, dia harus paham bahwa ketika punya anak itu menyenangkan. Yang kedua, dia harus paham bahwa yang namanya masing-masing jiwa itu telah diberikan rezekinya sendiri-sendiri. Anak itu ada rezekinya sendiri-sendiri. Maka insya Allah ketika dia punya anak itu nanti Allah akan tambahkan rezekinya, jatah anaknya itu. Jadi dia harus berpikir positif. Rezeki akan nambah gitu. Jadi nggak perlu takut itu ya punya anak. Nggak perlu takut karena itu pemahaman yang salah. Rasa takut yang lahir dari pemahaman yang salah. Oh ya, Pi. Perbedaan pacaran sama ta'aruf itu apa, Pi? Kan sama-sama mengenal gitu. Ya. Beda banget ya. Pertama, orang pacaran dengan orang ta'aruf itu niatnya udah beda. Orang ta'aruf itu biasanya secara niat dia ingin menikahi orang yang ingin dia kenal. Kalau orang pacaran itu biasanya dia ingin memiliki tanpa menikah, ya kan? Lalu kemudian dia klaim bahwa ini adalah pacaran. Yang kedua, aktivitasnya beda. Kalau orang ta'aruf itu aktivitasnya sesuai dengan Islam. Dia memang mengenal. Ta'aruf itu bisa melewati misalnya saudara perempuannya, melewati temannya, atau mungkin melalui komunikasi yang sifatnya bukan berdua-duaan. Tapi kalau orang pacaran, mereka berinteraksi, curhat-curhatan, ya enggak? Sayang-sayangan, pegang-pegangan, jalan bareng. Nah, orang ta'aruf nggak begitu. Karena orang ta'aruf itu dia pengen mengenal bagaimana nih, apakah dia pantas lah, apakah dia cocok nih jadi suamiku atau jadi istriku. Jadi niatnya sudah beda gitu. Aktivitasnya pun juga beda. Terus kalau tunangan itu sama atau beda, Pi? Nah, tunangan itu kan tukeran cincin ya biasanya. Ya, dia kan Tukeran cincin, kemudian ini calonku gitu. Tunangan itu menjadi bermasalah Kak kalau dilanjuti dengan pacaran. Ya enggak? Tapi kalau tunangan yang dimaksud itu adalah khitbah, melamar, nah itu enggak masalah. Ya kan? Kalau dia khitbah melamar, maka disarankan untuk disegerakan menikah. Kan kalau sudah dilamar, ini kan calonnya dia. Nah, kalau tunangan itu kan umumnya begitu ya, ada perayaannya gitu. Jadi memang ini punyaku loh gitu. Nah, biasanya ini yang kalau nggak paham setelah jadi punyaku lalu kemudian mereka pacaran seolah-olah mereka bebas, nggak ada boleh ada yang ganggu. Pacarku nggak boleh ada yang ganggu karena sudah jadi tunanganku. Nah, kan beda sekali. ya. Pi, gimana pendapat Abi tentang nikah beda agama? Nikah beda agama, Abi nggak setuju ya nikah beda agama. Karena kita ingin menikah itu kan niatnya ibadah, ya enggak? Kemudian berketurunan. Nanti anaknya itu akan dididik agar menjadi anak yang soleh solehah. Nah, kalau agamanya beda, yang satu pingin anaknya soleh solehah, yang satu pinginnya anaknya sesuai dengan keyakinan agamanya. Itu nanti pernikahannya pasti susah untuk terwujud sakinah mawaddah warahmah. Jadi orang yang menikah beda agama itu biasanya karena memang dia terlanjur suka dengan pasangan ya yang beda agama tadi, dan dia tidak punya standar Islam dalam memilih pasangan gitu. Terus kalau misalnya dia bilang nanti habis nikah kan bisa diajarin, bisa dikasih pemahaman Islam biar dia bisa masuk Islam gitu. Ya, ya mungkin bisa dinyatakan begitu, tapi tidak semudah prakteknya. Mau mengubah diri sendiri aja nggak susah kan ya.
apalagi mengubah orang lain, apalagi kalau pasangannya agamanya kuat, ya kan, itu nggak bisa jadi alasan. Apalagi kalau wanita muslimah itu dinikahi oleh lelaki non muslim, itu dilarang dalam Islam, nggak boleh gitu ya. Jadi jangan deh kalau menikah beda agama ya.